Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang perjalanan pendidikan nasional. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Ridwan Hasan. Saya di sini bertugas sebagai moderator dan saya di sini bersama 2 narasumber. Nah, yang pertama di sini ada Teh Salis. Apa kabar Teh Salis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Yang kedua di sini ada Teh Muti. Gimana Teh Muti? Apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Baik, bagi semua yang sedang menonton video ini, kita akan membahas perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan nasional tidak akan jauh dari Bapak Pendidikan Nasional kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau telah mengantarkan kepada kita dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang sudah merdeka. Sangat besar sekali perannya dalam pendidikan nasional kita. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang perjalanan pendidikan nasional dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang setelah merdeka, termasuk diantaranya hal-hal yang membelenggu pendidikan nasional kita gitu. Baik, yang pertama saya mau nanya ke Teh Muti dulu ya. Mau nanya ke Teh Muti yang pertama, menurut Teh Muti bagaimana sih pergerakan yang sudah dilakukan secara transformasional oleh Ki Hajar Dewantara dari dulu sampai sekarang dalam hal pendidikan nasional? Oke, aku mau menjawab ya terkait pertanyaan dari Kang Ridwan tadi. Kita lihat dulu nih perjalanan dari Ki Hajar Dewantara. Yang tadi disebutkan adalah sosok pahlawan nasional, sosok bapak pendidikan kita. Dan pada saat itu kita coba kilas balik ya. Sebelum kemerdekaan, pendidikan itu sangat terbatas gitu ya, dan hanya ditujukan pada golongan tertentu. Sedangkan bagi Ki Hajar Dewantara, beliau ini ingin memperjuangkan pendidikan Indonesia untuk merangkul semua lapisan masyarakat, yang pada akhirnya didirikanlah Taman Siswa gitu. Nah, itu dia ya, tadi sudah dijelaskan oleh Teh Muti itu bahwa Ki Hajar Dewantara itu punya peranan penting gitu pada pendidikan nasional kita gitu. Sampai hari ini kita bisa punya pendidikan yang bagus, itu tidak terlepas dari peran Ki Hajar Dewantara gitu. Bahkan kalau tidak salah ya, Ki Hajar Dewantara itu melepas gelar kebangsawanannya gitu ya, karena nama aslinya kan Raden Mas ya, Raden Mas Suwitro Suryaningrat gitu ya. Beliau melepas nama kebangsawanannya menjadi Ki Hajar Dewantara agar bisa berbaur dengan masyarakat dan memajukan pendidikan nasional kita gitu. Nah, selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan ya, pendidikan dulu itu sangat eksklusif sekali. Nah, pendidikan seperti apa sih yang dulu itu gitu, Oke. Jadi pada zaman dulu ya, bisa kita sebut pada masa kolonial. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, itu pendidikannya itu masih terbatas gitu, hanya untuk golongan-golongan bangsawan. Sedangkan rakyat Indonesia itu hanya diberikan pendidikan membaca, lalu menulis, dan juga berhitung. Yang artinya hal ini menjadi adanya diskriminasi gitu, dan menjadi pembelenggu. Artinya murid pada saat itu tuh masih kurang mendapatkan perhatian pendidikan. Coba bayangkan saja, pada saat itu kita sebagai rakyat Indonesia hanya mendapatkan pendidikan semacam membaca, menulis, berhitung, sedangkan mereka para bangsawan itu mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, dan pada saat itu pun hanya dibutuhkan untuk profesi-profesi tertentu, misalnya untuk guru dan juga dokter. Artinya di sini adanya diskriminasi tadi, dan Ki Hajar Dewantara itu menginginkan ingin memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan masyarakat Indonesia untuk bisa dan berhak mendapatkan pendidikan dan ada kesetaraan gitu, tidak ada ibaratnya jomplang gitu ya antara para bangsawan ataupun rakyat. Dan hal ini pun karena dipengaruhi juga sih, karena kan waktu itu kan sebelum kemerdekaan kita masih dalam posisi dijajah gitu. Jadi itulah yang terjadi pada saat sebelum kemerdekaan seperti itu.
Oke, baik. Tadi ada pendidikannya eksklusif untuk kalangan tertentu dan ada satu kata yang terus diulang, membelenggu. Nah, menurut Tesalis nih, dulu tuh sistem pendidikannya itu seperti apa sih gitu? Oke, baik. Jika tadi sudah dibahas sama Teh Muti, mungkinnya dari aksesnya saja sudah membelenggu, apalagi dari sistem pendidikannya. Itu akan mencerminkan, akses itu cerminan dari sistem pendidikan, karena sistem pendidikan pada masa itu kita tuh harus benar-benar mengikuti kurikulum yang sudah dibuat oleh Belanda. Bayangkan saja, tidak ada nilai-nilai budaya yang mulai dituangkan kepada pendidikan kita. Jadi pengembangan diri dari siswa Indonesia pun masih kurang, kreativitas mereka kurang dikembangkan, potensi mereka apalagi tentu saja dibelenggu. Nah, tadi sudah dibilang bahwa pendidikan saat itu sangat membatasi ya potensi dari peserta didik. Nah, bagaimana tanggapan Tesalis tentang sistem pendidikan itu gitu? Oke, baik. Jika dilihat dari berbagai sisi mungkin kan tentu saja ada keuntungan dan juga kerugian. Mungkin Akang juga Teteh tahu kerugiannya seperti apa, tapi kita bahas dari segi keuntungannya. Keuntungannya itu hanya untuk Belanda, karena tadi yang membuat sistem adalah Belanda. Tentu saja produk yang diciptakannya pun akan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Belanda. Dan kita sebagai rakyat hanya kebagian dari sisi kerugiannya atau dampak negatifnya, karena tadi perkembangan peserta didik kita masih terbatas. Untuk itu saya sangat kagum dengan sosok tadi yang disebutkan oleh Akang di awal juga Teteh, yaitu Ki Hajar Dewantara, karena beliau itu benar-benar mementingkan potensi yang ada pada peserta didik, tidak hanya ingin memberi materi, tetapi bagaimana caranya peserta didik nantinya akan bisa bertahan sampai ke masa depan. Karena beliau juga pernah berkata, mungkin Akang Teteh, jika menanam jagung pada sebuah kebun, kira-kira akan tumbuh menjadi apa? Jadi pohon. Iya, pohon apa? Pohon jagung. Pohon jagung kan tidak mungkin tiba-tiba menjadi sebuah pohon singkong. Begitupun dengan peserta didik, artinya kita tidak bisa mengubah apa yang ada pada kodratnya. Dan itu nilai yang ingin disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya ingin mengutip kata-kata dari Albert Einstein, yang dimana apakah monyet bisa berenang? Tidak kan? Lalu apakah ikan bisa memanjat pohon? Tentu tidak. Nah, seperti itu. Iya. Jadi begitupun anak didik kita nanti ke depannya, mereka mempunyai potensi masing-masing yang tidak mungkin kita paksakan, tetapi perlu kita arahkan dan juga kembangkan agar nantinya lebih optimal potensinya. Seperti itu mungkin kan. Oke, tadi kan kita udah banyak bicara tuh pendidikan ketika sebelum kemerdekaan gitu. Tadi ada yang eksklusif, membelenggu juga gitu. Terus hanya menguntungkan kolonial gitu ya. Nah, kita tarik ke masa kini. Masa kini itu tadi kan apakah masih terjadi tuh hal-hal yang eksklusif, membelenggu juga gitu ya, atau menguntungkan kalangan tertentu. Nah, dari sini mau siapa dulu nih? Mau Teh Muti dulu atau Teh Salis nih? Aku dulu kali ya. Boleh. Sebetulnya memang ya setelah kemerdekaan itu masih terjadi apa ya? Perjuangan gitu ya bagi bangsa Indonesia gitu. Kita lihat aja setelah kemerdekaan tuh sampai saat ini kurikulum itu semakin berganti. Betul. Kurikulum semakin berganti kan. Terus. Nah, salah satunya yang menjadi dampak mungkin ya bagi kita, pengalaman bagi kita. Pernah nggak sih Kang Ridwan sama Teh Salis pengalaman menghafal gitu ya perkalian 1 sampai 10? Pernah, pasti pernah. Iya, itu kan memerintahkan peserta didik itu untuk menghafal gitu. Sedangkan kan mereka itu memiliki keterampilan tertentu ya, tidak hanya bisa menghafal saja gitu. Betul. Jadi mungkin itu juga bisa jadi salah satu yang membelenggu gitu. Kalau Salis gimana? Oke, tadi masih nyambung sama pembahasan Teh Muti. Kita lebih mengedepankan hafalan daripada pemahaman ya Teh mungkin. Karena kamu nggak boleh pulang nih kalau belum hafal perkalian 1 sampai 10 katanya. Itu sering terjadi itu. Betul. Nanti anaknya merasa aduh nggak boleh pulang nih, besoknya jadi takut sekolah, alasan izin sakit gitu kan. Itu harus benar-benar kita hindari. Sedangkan kita mengesampingkan pemahaman yang tidak kalah pentingnya daripada hafalan. Misalnya tadi dari segi perkalian itu kan konsepnya adalah penjumlahan yang berulang. Siswa belum paham sisi itu, tetapi siswa sudah hafal 3 kali 4 adalah 12. Kita mengesampingkan itu. Terus yang kedua juga,
kita beberapa mungkin ya tidak kita itu lebih mengutamakan hasil daripada proses. Ya, betul. Wah, kalau kamu ranking 1 nanti dapat hadiah ini daripada yang peringkatnya terakhir biasanya dikucilkan dan sebagainya. Padahal kan belum tentu yang terakhir tidak punya potensi ya teman-teman. Seperti itu. Nah, karena tadi fokusnya kepada hasil, pasti siswa juga menjadi lebih terikat. Merasa, oh gimana caranya aku bisa memperoleh hasil yang bagus nih. Meskipun nggak paham, yang penting hasilnya bagus. Akhirnya muncullah karakter-karakter yang tidak diinginkan, misalnya mencontek. Iya, betul. Betul nggak? Terus menyalin punya temannya. Kalau sekarang mungkin canggih, searching di Google aja gitu, ChatGPT gitu, gak usah repot-repot berpikir seperti itu. Terus yang ketiga nih, masih ada beberapa di kalangan guru ataupun mungkin saya juga pernah menjadi pelakunya ya, salah satunya berpegang teguhnya tuh pada buku terus-terusan, betul nggak Teh? Iya, sehingga kurang adanya pengembangan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan juga kebutuhan peserta didik itu sendiri. Nah itu, jadi sistem pendidikan kita waktu itu banyak sekali bagaimana jawaban dari soal-soal itu hafalan terus ya. Jadi ya seperti tadi sudah dijelaskan gitu. Kita mencontek karena ya jawabannya itu adalah hafalan-hafalan gitu. Bukan pemahaman-pemahaman yang mengundang kita untuk menuliskan potensi-potensi kita gitu dari jawabannya. Makanya dulu kalaupun misalkan sebelum ujian tuh pasti menghafal gitu. Iya, benar. Beda dengan dengan ketika misalkan soalnya itu memancing kita untuk mengeluarkan potensi-potensi kita, hafalan-hafalan itu mungkin bisa dikurangi gitu ya. Dan ketika misalkan besok ujian apa, lebih santai gitu. Dan tidak harus menyiapkan contekan-contekan gitu ya, seperti itu. Baik, tadi sudah dibahas kan, ternyata untuk masa kini pun masih banyak faktor, banyak hal juga yang membelenggu kita terhadap peserta didik gitu. Nah, ada nggak peran dari institusi yang menyebabkan peserta didik kita masih terbelenggu gitu? Itu seperti itu mungkin. Oke, mungkin saya dulu ya. Tentunya ada sih kan. Coba kita lihat saja kurikulum dulu gitu. Itu masih memiliki ciri lah, dimana guru itu menjadi pusat perhatian siswa, atau bisa kita kenal dengan teacher center ya. Berarti artinya di sini ada keterbatasan, dimana siswa itu kurang mengeksplorasi minat dan juga bakatnya mereka, karena mereka harus mengikuti guru, mereka harus patuh pada guru. Dan guru yang mempunyai kuasa penuh gitu di dalam kelas. Artinya kan berarti di sini ada pembatasnya. Seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya juga yang kita ketahui ya. Mungkin sampai saat ini itu masih adanya keterbatasan akses pendidikan. Itu. Terutama di daerah terpencil. Betul. Ya, mungkin kita saat ini sudah masuk kurikulum merdeka. Tapi yang di daerah terpencil untuk akses saja susah gitu ya. Akses saja susah. Gitu. Dan itu kan menjadi pembelenggu gitu. Memang pendidikan itu tidak ada habis-habisnya gitu ya, problematikanya gitu. Iya. Tapi kan di sini juga pemerintah memiliki peran gitu untuk bisa sedikit demi sedikit itu memajukan gitu pendidikan Indonesia. Cuman ya itu dia, masih adanya keterbatasan. Dan hal ini perlu kita perbaiki, perlu kita ubah. Oke, nah Tesalis gimana Teh? Oke, mungkin kita tidak hanya melihat dari sisi sudut pandang siswa secara umum, tapi juga kita harus melihat dari penyandang disabilitas. Ketika saya berkuliah, mungkin Teteh juga pernah mengambil mata kuliah pendidikan inklusi. Iya, betul. Sekarang kan tidak ada keterbatasan untuk kemampuan anak ya, siapa saja boleh bersekolah di sekolah dasar. Tetapi pada kenyataannya belum semua sekolah dasar itu mampu menerima siswa berkebutuhan khusus. Entah ini dari mana salahnya, mungkin menjadi PR kita bersama ya sebetulnya. Betul. Tidak bisa menyalahkan institusi saja, mungkin kita juga yang kurang mencari edukasinya dan lain sebagainya. Padahal alangkah lebih baik jika diterima, karena sekolah luar biasa itu belum ada satu kecamatan satu, sedangkan seharusnya ada satu kan, tetapi kita belum mempunyai setiap kecamatan itu belum ada gitu. Selain itu juga adanya guru pendamping, karena kan betul, karena kan untuk anak berkebutuhan khusus
tentu saja perlu pendampingan Betul, khusus. betul. Kita dapat mungkin hanya 2 SKS kalau waktu dulu ya, belum Iya. tahu, dan itu pun secara teori kita belum tahu Iya, praktiknya seperti praktiknya apa ya, seperti apa, iya. menangani peserta didik, terus juga bagaimana mengarahkan minatnya. Tentu saja itu sangat penting tadi adanya kerjasama mungkin antara SD juga sekolah luar biasa, seperti itu Iya. akan keren ya. Iya, betul. Jadi di sini walaupun berbeda tapi mereka bisa bersatu. Yang terpenting adalah tadi, jadi wali kelasnya itu bisa didampingi oleh shadow teacher itu. Dan itu kan anak bisa merasa percaya diri ya, Ya. tidak dikesampingkan gitu. Terus adanya toleransi juga. Betul. Banyak poin yang bisa dikembangkan ternyata. Iya. Nah ternyata hari ini pun sampai hari ini masih banyak hal ternyata ya yang membelenggu, kemudian peran instansi pun banyak juga yang membelenggu. Nah sebenarnya kan tidak mungkin instansi pemerintah membiarkan ini gitu. Pasti ada solusi-solusi yang dihadirkan. Nah menurut Teh Muti sama Teh Salis nih, apa saja sih yang pemerintah sudah lakukan supaya peserta didik ini tidak terbelenggu lagi gitu, bahkan mereka merdeka ya, seperti tadi ya sudah mulai disinggung merdeka dalam belajar gitu. Nah silakan, siapa dulu nih? Oke, dari saya dulu ya. Menurut saya iya sih. Pasti pemerintah pun tidak mungkin bungkam ya, dan pasti peka gitu, Ya. dan ingin memajukan pendidikan Indonesia. Karena kita coba lihat saja ya, Ya. peringkat kita, pendidikan kita dengan negara-negara lain itu gapnya tuh sangat-sangat jauh gitu. Dan hal ini kan menjadi apa ya, tamparan juga ya bagi kita, bagi Ya. calon guru gitu, untuk memajukan pendidikan Indonesia. Hal ini pun tercantum pada Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, di mana isinya kurang lebih seperti ini, bahwa pendidikan itu ingin mengembangkan peserta didiknya itu aktif. Peserta didiknya aktif, bisa mengembangkan potensi minat dan bakatnya, lalu juga berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia. Nah artinya kan berarti memang pemerintah itu sudah peka gitu ya, dan ingin memiliki pembaharuan yang semakin baik gitu ya. Karena kan dulu kurikulum sampai saat ini selalu berganti. Artinya kan ini pun disesuaikan juga sih pada perkembangan zaman. Salah satu usahanya yang saat ini pemerintah lakukan adalah membuat kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka kan. Nah kurikulum merdeka ini menjadi apa ya, suatu gagasan baru, di mana pembelajaran itu sudah bukan guru yang menjadi pusatnya, dan sudah kita kenal sebagai student center ya, di mana peserta didik ini memiliki peran di dalam kelas itu lebih luas gitu ya. Artinya kan di sini siswa juga bisa mengeksplor dirinya, bakatnya, minatnya. Artinya kurikulum merdeka ini mendukung gitu ya terhadap proses perkembangan dari peserta didik sendiri. Oke, lalu dalam kurikulum merdeka ini memberikan paradigma baru, terutama pada pengajar, bagi peserta didik juga, di mana untuk kurikulum merdeka ini memiliki perbedaan dari kurikulum sebelumnya gitu. Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga mengukur hasil belajar. Mungkin dulu seperti yang tadi disinggung di awal sama Teh Salis, kalau dulu itu kita berfokus pada hasilnya. Nah, sedangkan untuk kurikulum merdeka ini itu berfokus pada proses. Yang artinya peserta didik itu tidak dipaksa untuk tadi hafalan gitu ya. Nah, sekarang memberikan keleluasaan kepada mereka untuk bisa mengembangkan potensinya, minat dan juga bakatnya. Artinya kan di sini sudah apa ya, menyesuaikan juga ya terkait perkembangan zaman gitu. Apalagi sekarang kan kita udah masuk, mungkin karena kita sebagai calon guru ya, kita kan masuknya generasi Z ya. Nah, sedangkan kan anak didik kita itu udah post Gen Z gitu, udah generasi alpha. Artinya kita pun harus menyesuaikan juga. Dan kurikulum merdeka menurut saya cukup bagus juga untuk disesuaikan dengan target peserta didik kita saat ini. Nah tadi kan dari Teh Muti udah dijelaskan bahwa kurikulum kita itu terus dievaluasi, kemudian diperbaiki juga gitu. Nah ketika ada perubahan kurikulum gitu, pasti ada model pembelajaran yang harus diadaptasi oleh guru. Nah seperti apa sih model pembelajaran yang harus diadaptasi guru untuk mendukung kurikulum merdeka ini gitu?
Oke, baik. Mungkin Akang Teteh juga sudah tahu ya, sebetulnya sekarang sudah banyak sekali model pembelajaran yang inovatif yang bisa kita adaptasi ke dalam pembelajaran. Salah satunya yang pertama adalah pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan. Karena nantinya akan dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya di dunia nyata itu seperti apa praktisnya. Yang kedua adalah pendidikan atau pembelajaran yang kontekstual, artinya relevan sesuai dengan kehidupan sehari-hari lainnya. Yang ketiga yaitu berbasis digital. Kita tidak bisa menutup diri, kita tidak bisa menutup kemungkinan untuk tertinggal. Masa kita mau tertinggal ya? Pasti kita harus beradaptasi juga dengan kemajuan teknologi. Lalu yang terakhir yaitu tidak lupa model apapun itu, kita tetap pada satu prinsip, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Seperti itu mungkin Kak. Nah, kalau untuk contoh konkretnya, itu kan secara garis besarnya, nah contoh konkretnya seperti apa nih? Oke, contohnya mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi pada siswa. Artinya kita tadi lagi-lagi memerdekakan siswa ya, fokus mengembangkan minat, lalu juga bakat siswa. Tapi kita tidak bisa mengembangkan minat bakat jika kita belum tahu sebetulnya apa minat bakat siswa itu sendiri. Makanya tidak kalah pentingnya adalah adanya asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal siswa juga minat siswa itu seperti apa. Lalu pembelajaran bisa disesuaikan dengan hasil tadi kita. Setelah itu, kita ada penyesuaian baik dari segi konten, proses, produk, ataupun lingkungan belajar. Konten artinya isi pembelajaran. Meskipun di buku siswa misalnya sudah dibahas tentang bangunan di Jakarta, tapi kita bukan di Jakarta loh teman-teman. Kita misalnya di Bandung, kita mau bahas tentang gedung sate, itu boleh. Lalu juga misalnya dalam prosesnya, itu disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Sebetulnya siswa itu apakah visual, auditori, atau kinestetik. Kita tidak memaksakan pakai gambar terus gitu dalam seluruh pertemuan, tidak seperti itu. Lalu yang terakhir produk kita mungkin menentukan misalnya membuat kerangka sistem pencernaan, tapi kita tidak membatasi kreativitasnya mau seperti apa. Itu betul-betul produknya bagaimana pemikiran anak kita bebaskan saja. Dan yang terakhir yaitu ada lingkungan belajar yang bervariasi, jadi menyenangkan nantinya, tidak monoton gitu loh. Nah, seperti itu mungkin kan praktiknya. Nah, tadi kan sudah dibahas ya bagaimana kurikulum merdeka ini harus mencakup lingkungan yang inklusif gitu. Jadi pendidikan itu sampai ke kalangan manapun. Nah, salah satunya pendidikan ini kan harus masuk juga, kurikulum ini juga harus masuk juga ke kalangan yang disabilitas. Nah, bagaimana itu kurikulum merdeka itu bisa masuk ke lingkungan yang disabilitas? Oke, tentu saja ini masih proses mungkin ya, belum menyeluruh sekolah SD itu mampu menjalankan pendidikan yang inklusif. Tapi salah satunya menurut sumber yang saya baca, ada salah satu sekolah dasar negeri namanya SDN Ayu Barat di Solo. Bayangkan saja itu pada tahun 2023, artinya masih baru nih ya teman-teman. Sudah mungkin kurikulumnya juga sudah berkembang kepada kurikulum merdeka. Dari 150 siswa, terdapat 40 siswa yang berkebutuhan khusus. Itu hampir 1/3 gitu ya. Itu mengapa bisa seperti itu? Karena gurunya sudah diberikan bekal. Guru pun sudah tahu harus seperti apa menangani anak-anak tersebut. Di antaranya beliau berkata harus sabar, harus juga meningkatkan sikap empati kita terhadap anak. Dengan begitu, jika kitanya positif vibes, pasti ke anaknya juga percaya diri gitu loh. Guru juga selalu meyakinkan bahwa kamu itu punya potensi loh, kamu pun nanti di masyarakat akan diakui, seperti itu mungkin kan. Selain itu juga seperti ini akan bermanfaat untuk peserta didiknya jika pendidikan inklusif mulai kita perjuangkan gitu, mulai diadaptasi oleh seluruh siswa, betul tidak? Betul. Jadi ada toleransi. Nah, betul. Menurut sumber yang saya baca juga, ketika ada salah satu anak ABK yang jatuh di sekolah tersebut, kalau misalnya mungkin di kita yang masih belum ada toleransi, pasti akan apa? Ditertawakan. Jika ditertawakan, yang pertama akan malu, nantinya tidak mau sekolah lagi. Tapi di sana itu tidak adanya. Di sana itu mulai ditolong oleh teman-temannya. Itu pun sudah menjadi salah satu bukti bahwa toleransi ternyata sudah semakin dimiliki ya oleh seluruh peserta didik, seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi sudah bukan waktunya lagi disabilitas itu untuk tidak mau bersekolah gitu, tidak mau orang tuanya pun gitu ya meyakini bahwa anak saya disabilitas bisa juga ikut berpendidikan gitu, seperti itu ya. Nah, tadi kita udah bahas banyak banget gitu ya dari berbagai aspek, berbagai hal. Nah, sebenarnya kita balik lagi ke kita sebagai calon guru gitu. Sebenarnya kenapa sih sebagai guru kita harus capek-capek gitu ya memperjuangkan kurikulum merdeka ini gitu ya.
kenapa kita harus capek-capek berusaha untuk melepaskan belenggu peserta didik kita gitu dalam pendidikan. Nah sebenarnya untuk apa sih semuanya itu gitu? Silakan. Oke, baik. Kenapa perlu melepas titel membelenggu itu ya? Karena kita balik lagi kepada tujuan pendidikan sebetulnya. Tujuan pendidikan ini untuk apa sih sebetulnya? Apakah untuk guru mengajar? Tentu tidak, tetapi untuk membentukkan individu yang kreatif, mandiri, dan juga berpikir kritis. Artinya pembentukan individu ini berarti harus diberikan kebebasan, tidak kita yang dibentuk, tapi mereka membentuk dirinya sendiri seperti itu. Ya, tambahan juga ya, karena pada hakikatnya peserta didik itu memiliki sifat otonom, di mana mereka punya prinsip tertentu gitu, prinsip individualis, di mana mereka juga berupaya untuk bisa lepas dari belenggunya. Dan apabila gitu pembelajaran berpusat pada peserta didik itu tentu banyak sekali manfaatnya, di mana peserta didik itu menjadi terlibat secara langsung, terus meningkatkan motivasinya, terus memberikan ruang kepada mereka untuk bisa mengeksplorasi baik itu bakat ataupun minatnya, dan mereka juga bisa mengakomodasi keberagaman dan keunikannya masing-masing seperti itu. Nah tadi kan banyak banget ya manfaatnya gitu. Nah sebenarnya apakah efek ini bertahan jangka panjang, dan kalaupun jangka panjang, hal jangka panjang seperti apa sih gitu yang didapatkan manfaatnya oleh peserta didik gitu? Penerapan kurikulum Merdeka ini sendiri tentu saja akan memberikan efek jangka panjang bagi peserta didik karena adanya pembelajaran yang kontekstual juga relevan. Artinya keterampilan yang dikembangkan, pengetahuan yang diberikan itu sesuai dengan problematik yang akan mereka hadapi pada kehidupan sehari-hari. Karena pada proses pembelajarannya pun kita tidak hanya transfer ilmu, tapi mengembangkan aspek-aspek lainnya seperti problem solving, lalu juga kreatif dan juga mandiri diantaranya seperti itu. Selain itu juga kita sudah mengambil adaptasi teknologi. Sekarang kan tidak bisa dipungkiri semakin maju. Nanti juga kemajuan teknologi ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga beberapa harus kita mulai tangani gitu. Diantaranya bermain game kan sebetulnya bisa menjadi bagus jika peserta didik itu berpikir strategis, tetapi bisa juga menyebabkan menjadi individualis, lebih menguntungkan kepada diri sendiri. Nah, itu perlu diarahkan di mana pembelajaran kurikulum Merdeka ini mengedepankan kolaboratif, artinya adanya kerjasama. Jadinya kedepannya pun mereka akan terus membentuk satu kesatuan, tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri seperti itu. Baik, kita kan udah bicara panjang dan dari tadi sebenarnya banyak banget gitu ya membahas tentang peserta didik. Nah sebenarnya kurikulum Merdeka ini manfaatnya untuk pendidik sendiri seperti apa gitu? Oke, baik. Menurut salah satu sumber yang saya baca yaitu ada di SD Kemala Bayangkari 1 Balikpapan, katanya guru-guru di sana itu yang tadinya kalau dulu kan kita bagaimana caranya tuntas menyampaikan materi, betul tidak? Betul. Kalau tidak tercapai gimana ya? Kalau tidak tersampaikan gimana ya? Jadi panik sendiri gitu. Sedangkan fokus utama pada saat ini adalah cukup pada capaian pembelajaran, hingga guru itu bebas bereksplorasi, mengembangkan pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik. Dengan begitu kan guru memiliki kebebasan mau menggunakan media apapun itu, metode seperti apapun itu. Mungkin seperti itu kan. Oh ya kan, satu lagi nih ketinggalan, bahwa guru itu mempunyai kebebasan dalam pengembangan konten. Artinya tidak melulu menggunakan isi yang ada pada buku siswa, tetapi bisa disesuaikan juga, diintegrasikan dengan budaya setempat. Contohnya mungkin kalau Sunda ya, Sunda itu kan identik dengan sopan santun, betul. lemah lembut gitu ya. Berarti itu juga bisa disesuaikan ya untuk saat ini. Hal ini pun sama juga sih dengan Ki Hajar Dewantara yang disampaikan oleh beliau, di mana pendidikan itu merupakan tempat persemaian segala benih kebudayaan untuk bisa mengubah peradaban. Seperti itu. Baik, kita sudah melewati beberapa pertanyaan dan sangat seru sekali gitu ya. Kita membahas tentang pendidikan dari dulu sampai sekarang, dan ternyata tidak terasa kita harus menuju ke statement yang terakhir gitu ya, yaitu tentang closing statement. Nah mungkin di sini dari Teh Muti, dari Teh Salis ada closing statement untuk para penonton di sana. Dari Teh Muti dulu silakan. Oke, closing statement dari saya. Pendidikan itu ada sepanjang kita hidup, dan guru pun punya peran besar gitu ya dalam perubahan. Beruntunglah bagi siapa saja di sini, barangkali dari teman-teman dan juga kita di sini sebagai calon guru. Beruntunglah kalian menjadi seorang guru, karena menjadi guru itu
tidak hanya mengajar melainkan juga belajar. Menjadi guru pun bisa mengubah hidup orang lain, dan yang terakhir, menjadi guru itu bekerja untuk masa depan. Oke, bagus sekali. Oke, Teh Salis. Oke, dari saya mungkin tidak banyak ya Teh, Kang juga. Semoga apapun nanti ke depannya kita sebagai guru, apapun nanti masalahnya, hambatannya, kita senantiasa berpegang teguh pada prinsip bahwa siswa itu unik. Kenapa? Karena jika nanti di lapangan kita menemukan peserta didik yang mungkin belum, bukan tidak, kita lagi-lagi berbaliknya, oh karena peserta itu unik, coba kita cari kelebihan lainnya. Ataupun jika nanti di tengah-tengah pembelajaran, tengah perjalanan kita menjadi pendidik sejati, kita sudah mulai capek belajar, balik lagi kepada individu itu unik. Kita tidak bisa terus begini, kita harus terus mengeksplorasi diri, apalagi di era digital kita bisa mengikuti mungkin influencer tentang dunia pendidikan, bagaimana cara metode, media, dan sebagainya. Seperti itu mungkin Kak. Wah, bagus sekali ya closing statement-nya. Baik, dua closing statement yang luar biasa. Sebelum ditutup, saya hanya melengkapi satu closing statement gitu ya. Bahwasanya hidup itu adalah belajar untuk menyelesaikan semua permasalahan. Permasalahannya apapun itu, solusinya hanya satu, yaitu ilmu. Dan ilmu itu hanya satu juga sumbernya, yaitu pendidikan. Makanya beruntunglah orang-orang yang berminat di dunia pendidikan, karena sampai kapanpun kita akan belajar dimulai kita lahir sampai akhir hayat. Mungkin itu saja closing statement dari saya. Terima kasih kepada dua narasumber kita, Teh Salis, Teh Muti. Terima kasih banyak atas waktunya, sharingnya juga ya. Terima kasih juga ya kita ucapkan atas kepercayaan dan juga kesempatannya. Kesempatannya untuk bisa duduk di sini berbincang-bincang tentang pendidikan. Terima kasih juga ini kepada semua tim yang sudah bertugas, dan tidak lupa juga terima kasih banyak kepada sponsor kita, NutriHub, yang sudah membantu kita, memfasilitasi kita gitu ya untuk diskusi kali ini. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah nonton sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.